guys, welcome back to my channel TV Alam ini. Nah guys, Shopee. Ini dia nih bintang tamu Akyu, Panglatut TV. Oleh karena itu jangan lupa di subscribe Pink Mimi ya. TV Alam ini. Oh, TV Alam Mimi di subscribe bosku ya. Apa kabar, Bang? Sehat bosku. Bang apa Akang nih? Akang lah ya, Akang gendang, Akang ganteng. Kalian tahu nggak sih dia ini dipanggilnya Akang tapi orang apa? Dari suku mana? Tahu nggak? Pasti banyak yang nggak tahu. Karena aku juga baru tahu di sini pas ngobrol-ngobrol. Akang apa kabar? Sehat ya? Sehat. Makasih banget loh udah mau datang ke sini jauh-jauh dari Bandung untuk kita bisa ngobrol-ngobrol silaturahmi. Siap. Kang nih kita pengen ini nih pengen banget tahu nih sejarahnya Sheila, sejarah awal mulanya akan bisa berada di posisi bisnis ini sekarang. Pengen tahu dulunya tuh pekerjaannya apa sih, terus kenapa memutuskan di bisnis ini, kemudian kenapa jadi betah, untung dan ruginya bagaimana, suka dukanya gimana, terus yang paling penting yang pada kepo banget sih kenapa sampai sekarang belum punya pasangan. Ya kan kita pengen tahu banget nih. Siap. Cerita. Jadi ini mas sekedar kita sharing aja ya. Awal mulanya itu sebelum ke TAS kita itu supir angkot di terminal Rambutan T19. Barangkali di sini ada rekan-rekan yang pernah naik ya, itu jurusan Rambutan Depok bosku. Nah jadi pandemi dong 2019, aduh muatan nggak ada, kuliah sekolah kan diliburkan, kantor-kantor diliburkan, jadi kita boro-boro restoran. Mau nyupirin siapa juga? Iya, nyupirin gitu. siapa? Nggak enak dong kita minta sama kak, minta dong gua nggak makan kak, tahulah di terminal gimana kan gitu. Nah kita tahu kakak kita itu ada Uli Shop, mungkin yang beraktivitas dengan tas-tas monja-monja kenal lah Uli Shop ya. Dia jualan tas. Akhirnya saya ke sana nih. Langsung dia bilang, "Ya udah nih jualin, nanti gua kasih gaji lu," katanya gitu. Oke, kita jualin ya kan. Ada beberapa bal kita jualin. Bikin akun sendiri. Dan ternyata laku, ya kan. Kita ngobrol cuap-cuap laku. Setelah itu barang habis, digaji dong 5 juta. Nah, kita punya akun bertambah sendirinya followersnya kan. Ini yang 5 juta mau gimana, masih kurang buat modal. Ya udah kita minjem dong lebihnya ke kakak kan. Setelah itu kita beranikan diri, bongkar bal, beli dong bal yang harga 9.500.000. Kita buka pertama dan isinya tidak mengecewakan bos, langsung bagus isinya. Nah setelah itu wah kita semangat jualan. Nah setelah kedua ada modal lagi, kita belikan lagi, bagus lagi. Jadi setelah ketiga bagus lagi. Nah keempat memang pernah jong ya kan, kelima jong, tapi kita nggak langsung nggak menyerah, nggak, kita coba lagi gitu. Nah, jadi semua berawal dari istilahnya ngadmin lah ya. Jadi admin dulu lah di Uli Shop. Oh iya. Walaupun saudara ya tetap kita harus mandiri ya. Mandiri kan? Betul. Oke, lanjutkan. Siap. Nah jadi setelah itu kan kita sudah mulai mandiri dong ya. Mandi sendiri ya. Kita sudah punya follower, terus dan yang paling utama Shopee membantu akun kita. Karena kita konsisten, kita rajin live. Jadi setiap kita live itu penonton itu selalu naik gitu. Ya. Iya, setelah kita baca ternyata buat kita yang betul-betul konsisten, Shopee itu membantu juga. Harus rajin nge-live. Rajin nge-live. Nah, setelah itu ya sampai sekarang yang tadinya kita bisa beli 1 bal, bisa jadi 2 bal, bisa jadi 3 bal, dan ya sampai sekarang kita bisa lah, ibaratnya sekarang kita sudah bekerja sama dengan admin juga. Sudah punya admin guys. Adminnya berapa? Adminnya mah 1 aja. Cewek cowok? Ya dikondisikan.
Bisa cewek, bisa cowok. Nah Kang, sebelum ke pertanyaan kedua ya, aku mau nanya kan tadi kan awal mulanya itu digaji lah ya, Iya, digaji. nge-host terus ngadminin sendiri, itu dikasih lah sekian bal gitu ya. Nah itu aku pengen tahu tuh gajinya itu diterima 5 juta itu setelah menghabiskan berapa bal? Masih ingat nggak tuh Kang? Itu mungkin ada 4 balan lah. 4 bal itu karena baru kan ya, aku pengen tahu nih soalnya dulu aku baru itu 1 bal aja 1 bulan nggak habis guys. Nah aku pengen tahu nih kalau Kang saha namina Frankie. Kalau nama asli Frankie Siburian. Frankie Siburian. Berarti ini bukan Sunda, ini yakin banget. Bukan. Fix Medan, bener nggak? Medan dari hutan. Harusnya mah abang ya, bukan Abang. Kang. Nah itu dalam 1 bulan atau dalam berapa bulan 4 bal Itu 4 bal itu kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulanan guys, 2 bulanan baru dapat gaji 5 juta tuh. Iya. Nah oke, setelah itu baru bikin akun sendiri. Iya. Minjem lah nih ya, Iya, buka bal kurangan sendiri lah gitu ya, kita minjem. Terus bal pertama gimana, cerita dong? Iya, bal pertama itu kita bongkar. Setelah kita bongkar, Angkat aja dulu. Pause dulu. nggak apa-apa dong ya, kita dapat untung yaitu ya kalau nggak salah itu sekitar 4 juta lah. 1 bal. Nah, Oke. jadi disitulah kita punya dana tambahan lagi dong kan gitu. Nah setelah itu kita belanjain lagi, jadi dapat untung, barang habis kita belanja lagi, begitu sampai seterusnya gitu. Walaupun di tengah-tengah kita kadang dapat yang jong. Jadi dari bal pertama, bal kedua, bal ketiga itu untung tuh ya. Iya, untung. Untungannya itu 4 juta 1 bal. Pas Iya, itu pegang pas sendiri tuh. pertamanya. Kan 3 bal. Nah itu 3 bal pertama itu berapa bulan tuh ngabisinnya? Iya, itu pertama itu 2 bulanan lah ya, karena 1 memang bal 2 bulan. iya, karena kita itu nggak ada follower ya dulu ya. Benar-benar gitu. Agak susah gitu, pembeli juga banyak hantu-hantu PHP itu kan. Hantu PHP. Apa tuh tadi CLBK ya? CLBK apa yo? CLBK Ayo. cuman Lihat. beli Beli. kagak. Banyak yang begitu. Nah, sekarang kan buka baru udah ada. Suara siapa ya itu ya? Suara siapa ya? Coba tolong in frame dulu. jadi begitu. Akhirnya kan ya semakin lama ada tuh kita punya profit, kita beli lagi walaupun memang di tengah-tengah itu kadang kita zong. Gitu. Cuman kita mental kita terbentuk di situ. Dan kita langsung merasakan oh ternyata ini dunia gua di sini. Dunia apa itu? Ya dunia online. Bukan Kirain dunia dunia goib. goib. Bukan, ya. Gitu guys, jadi pertama tuh bener-bener merintis ya, awalnya jualin punya kakaknya, 2 bulan lamanya itu terus dapat gaji 5 juta. Di bulan ketiga coba buka bal sendiri dan 1 bal itu ngabisin 2 bulan. Ya. 150-an tas itu 2 bulan, berarti nggak jauh beda lah ya sama gue juga 2 bulan Iya. 1 bal Sama awal-awal. sih kalau awalnya. Setelah itu udah dapat profit yang sekiranya enak, lanjut lagi buka lagi, pas bal keempat Itu zong. zong, Ya. kelima adalah sedikit gitu. Jadi macam-macam. ini Jadi zongnya dalam artian apa? zong Dibalik itu modal enggak, atau minus? zong itu rugi. Rugi guys. Rugi 2 juta. Rugi 2 juta, bal apa itu? Itu Boleh diinfo nggak sih? Nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi itu kalau nggak salah dulu kita ngambil bal Belief kalau nggak salah. Oh belief, oke. Aku belief malah justru Bagus. hoki terus. Nah itu Kak kadang Heru juga. Kak Heru kadang sini kita dong, nggak- kayaknya perlu dihadirin deh, ini kadang kita bintang nggak tamu bisa kedua. ini, gitu. Ya kan, apa Herolina 24, sini dong Apa Kak Hero, itu? sekalian lo dipromoin. kadang kan nggak bisa nebak bal kan. Bener guys, jadi jangan ngelihat dari penampilan luarnya doang ya. Kadang bal itu dari luar tuh jelek, Iya. dalamnya bagus. Dan kode juga nggak menjamin. Kode apa nggak juga. menjamin, kadang kode yang mahal juga aku pernah malah biasa aja. Iya. Bener nggak ya? Bener. Terus kan tadi apa tuh yang kedua? Ingat nggak? Yang Suka duka? suka duka ya. Suka duka. Dukanya dulu deh, Duka. dukanya dulu deh. Ya, dukanya kita bongkar bal itu, kita beli bal 9.500.000, balik modal cuma 7 juta. Nah, itu sudah pasti duka dong ya. Oke, Rugi ya. jong. Jong. Kalau mental kita memang bukan petarung, mungkin kita sudah selesai gitu ya, sudah udahan deh.
deh. Tapi karena kita Nyerah mental deh. petarung ya kan, dididik sama nenek moyang kita, pantang menyerah, lanjut lagi gitu ya kan. Nah itu duka ya. Satu doang nih dukanya. Mungkin dukanya Kerugian Kerugian ya. Dari bal. Terus dari bal, kerugian di PHP ya. di PHP. Di PHP kerugian itu salah satu bentuk kerugian juga di PHP. Terus sama COD. Udah. Sebentar, kalau PHP kenapa rugi Ini guys? gua kemarin Kita ngangkatnya pengen 29. tahu apa. Padahal kan sebenarnya nggak rugi dong, kan barangnya nggak dikirim, kan lo masih bisa jual lagi. Tapi Oh, iya di nih, situ kalau kita sebenarnya kita ada kerugian milih-milih dari harga waktu, 22. di mana Iya. kalian membuang waktu Bisa. kita saat kita menjembreng, dan sebenarnya itu di urutan-urutan berikutnya itu ada yang Banyak mau ya. yang mau. Nah, tapi kalian PHP itu sebenarnya ruginya di situ sih. Kalau untuk rugi barang mah enggak ya kan ya, karena Rugi ya- barang sih enggak, barang kan Barang masih bisa sama kita kita. jual. Cuman ya kita di waktu, di tenaga. Nah, tugasnya para Setelah PHP kita bikin link, kita Belum. timbang dong, Iya. kita pisahkan, kita gabung, kita simpan gitu. Ini malah di PHP blokir sekarang, tidak ada tempat untuk para PHP ya. Nah itu dari duka. Dari duka. Nah terus COD. COD. Kenapa? Kenapa kita nggak pernah milih COD itu kenapa sih? Karena saya pernah suatu ketika ada yang COD barang senilai 3 juta dong. Wow, oke. Nah kan, barang dikirim sama kurir ke Surabaya, ternyata si pembelinya nggak ada di tempat, dia lagi ada di Madura. Oke. Berarti ini barang terlontang-lantung dong. Lontang-lantung, Kasihan si guys. kurir nunggu-nunggu nggak ada. Akhirnya ini barang dikembalikan lagi ke JNE Pusat. Gitu kan, ini di Shopee kan ada notif ini barang kok belum keterima, uang kok belum masuk ke saya gitu. Hmm. Saya cek dong, udah sebulan lamanya. Ini barang di mana? Saya telepon kurir JNE, ada di pusat. Di pusat dibalikin lagi ke Bandung. Nyampe ke Bandung barang sudah keadaan setengah rusak. Jadi Iya, kan kita memang tidak aktifkan COD. jadi sebenarnya bukan karena mau tipu-tipu atau Iya. kadang ada juga ya customer yang aku sharing juga ke customer itu, kenapa sih takut ya barangnya tuh jelek ya, kok nggak berani COD? Sebenarnya alasannya bukan itu, karena ini kan satu lagi ini tasnya tas Monza, tas Preloved ya, dimana ada yang kondisinya itu adalah kulit yang mungkin nggak bisa terendap lama ya kan, Iya. kulit sintetis misalkan gitu. Kalau misalkan terlontang-lantung kalian nggak ada di rumah, ketika barang sampai lagi ke kita itu bisa rusak. Bisa gitu rusak ya. itu bisa. Itu dukanya. Ini masih ada duka atau kita lanjut ke suka? Dukanya itu sebetulnya ya tadi ya kan, rugi di bal, terus di PHP sama yang CLBK ya kan, terus yang pernah COD itu kita di duka. Nah terus mungkin disitulah duka ya, mungkin sekarang suka. Suka. Kalau sukanya saya pernah bongkar bal, satu bal itu keuntungan 14 juta. 14 juta guys, itu bal tuh. Satu bal saya pernah dapat untung 14 juta. Itu dapat apa itu? Dapat tas apa Wah, itu? itu MCM ada 6, Wow. Metronya ada 3, ada Givenchy, ada MK, semua brand ada di situ. Balik modal itu hanya dengan 9 tas. Wow. Jadi Jual saya dapat dari 150-an tas, 3 Iya. tas jual aja udah balik 9. modal tuh. 9 tas sudah balik modal. Jadi saya dapat untung 14 juta. Masya Allah. Itu big, kalau zaman sekarang itu max-win mungkin ya. Itu max-win. Kodenya apa tuh? Bukan, istilahnya max-win. Jadi maksimal winner gitu. Jadi Oh, maksimal untung winner. paling besar. Oke. Nah, kalah itu disuka tadi kan. Nah, selain kita dapat untung besar, dapat banyak harta karun di dalam Harta bal. karun guys, aku juga pernah dapat harta karun guys. Kalau Akang apa aja sih harta karunnya? Salah satunya ini nih. Ada Oh. Ini dapat berlian di dalam baltas. Berlian itu. Nih ya. Wow. Dapat berlian. Oh ini. Oh, salah. Oh, Makanya gue ini bingung nih. kok kayak Ini, batu ini. batu akikah ada 5 ya. Oh, ini bukan ya. Kalau ini Coba dong, bukan. coba dong. Ini Coba nih. dong aku zoom, Tuh. aku zoom. Dapat nggak kamera? Nah. Wow. Wow. Ah, cobain ah. Wah, pas banget. Asik ya kan. Oh, ini Nih. nggak bisa lepas ini. Ini dapat dari baltas. Selain kita dapat berlian, boleh. Lanjut. Nih, jadi kita pernah dapat ini juga, apa, gelang. Ini dapat dari bal ya. Emas tuh ya. Iya, dapat kalung, Wow. dapat jam tangan, dapat uang segepok. Yang belum pernah dapat kita di dalam bal itu kulkas, belum pernah dapat dispenser, belum pernah dapat jodoh ya. Kalau mas-mas udah dapat di dalam bal, mbaknya yang belum. Itu suka ya. Jadi pernah kita
bongkar bal dapat untung di situ 6 juta, ditambah lagi dapat uang segepok senilai 20 jutaan. Wow, dolar. Dolar. Bentuk dolar itu dolar. Yang pecahan 100. 20 juta. Oke. Tapi itu kan kita nggak tahu lah ya, mungkin rezeki ya. Rezeki. Banyak cara Tuhan memberikan rezeki kepada orang melalui kehilafan atau ke saat orang lain. Kan gitu. Kita udah ngobrolin awal mulanya gimana ya sejarahnya si Akang Frankie, Abang Frankie, terus suka dukanya dia, untungnya dapat harta karunnya segala macam perjalanannya. Ya. Nah, terus aku pengen nih Akang kasih apa ya kayak apa sih namanya tips-tips ya buat para pemula yang mau coba di bisnis ini. Jadi jangan cuma melihat di manisnya aja, juga bisa pelajarin pahit-pahitnya buka bal. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih happy ending ya, maksudnya manis ya gitu loh. Namanya kita jualan pasti ada untung dan ada rugi. Iya, betul. Nah, barangkali nih penonton aku di sini pengen tahu nih Kang, tips-tipsnya apa aja nih biar struggle, biar tetap semangat. Boleh di-sharing Kang? Kalau menurut kita sih pertama itu mental ya. Mental. Kedua modal. Modal. Ya, mental dan modal itu harus seimbang. Betul. Nah, jadi kalau kita berbicara modal kita masih minim, kita mending nge-fix dulu. Setelah apa orang lain ya. Kita di situ sekalian melatih market kita dong. Ya kan? Kita nge-fix dari orang lain contoh 100, bisa enggak kita ngejual di 120, 130 atau seterusnya. Nah, itu untuk pemula ya, kita nge-fix aja lah dulu. Untuk cari aman dong. Sekalian belajar branded ya kan, kulit yang mana, sintetis yang mana kan gitu. Setelah itu hafal, kita punya keuntungan, kita punya modal nih. Itu ditekadkan dulu nih, harus siap rugi kita. Kalau sudah siap rugi baru. Tapi pertama kita harus benar-benar bertemu dengan orang yang tepat. Salah satu dengan Panglatu TV ya. Tanya-tanya aja kalau mau baltas, tanya ke Panglatu TV ya. Pasti nanti dikasih rekomen yang tidak terlalu mengecewakan lah ya, walaupun baltas itu masih misteri. Nah, kalau sudah ada modal, tekadnya sudah bulat dan siap rugi, beli itu bal. Bongkar ya kan. Kalau itu memang bagus, berarti ya rezeki ya, dilanjutkan. Kalau itu memang jelek, kembali lagi ke mental. Mental pengusaha itu harus petarung. Siap rugi. Iya, harus siap rugi. Jangan kita rugi pertama langsung ending ya, langsung dahan. Udah selesai, itu berarti bukan mental petarung ya. Mental apa itu? Itu mental londo. Mental londo apa londo artinya sih? Kalau kayak lagu mental londo apa sih? Londo Belanda. Kayak mental apa ya? Apa sih mental apa sih? Apa sih? Lupa lagi deh ya, itu aja lah. Pokoknya harus jadi mental petarung lah gitu, harus siap rugi ya, karena jalan kan melempem, iya, jalan nggak selamanya mulus. Itulah buat pemula untuk awalnya ngepis aja dulu. Ngepis aja dulu buat pemula guys. Terus kalau gue nggak mau ngepis, gue pengennya langsung buka bal gitu kan. Bertemulah dengan orang yang tepat. Maksudnya apa nih? Penjual bal ya? Iya, penjual bal. Ini apa? Jual bal juga? Jual bal. Gitu. Contohnya bisa itu dulu sekarang ya. Bisa ketemu sama Panglatu TV, bisa ketemu sama Pink Mimi ala Mimi. Kakak, terus kalau jual bal nih, sekalian sharing juga karena aku juga dulu jualan bal, cuma sekarang udah istirahat dulu. Ya. Kasih tahu juga dong kalau jualan bal itu suka dukanya. Oh iya. Jadi biar tahu nih buat pembeli bal, kalau dapat yang zong, jangan terlalu banyak cuap-cuap. Jangan terlalu banyak kain gitu. Jangan giliran dapat bal baik-baik, yang dapat keren diem aja ya kan. Kayak orang udah baru makan diem aja. Tapi giliran dapat bal jelek, cuap-cuap diomongin kita kemana-mana. Jelek jangan beli di Panglatu TV tuh banyak amsyong katanya ya kan. Giliran dapat yang bagus, diem. Jadi nggak boleh begitu ya. Siapapun yang mau terjun di dunia baltas itu pasti ngalamin yang namanya zong ya. Jadi seperti itu. Iya, karena aku tambahin ya, karena
kita sendiri nih yang jual bal nggak tahu Iya. isi di dalamnya itu apa aja, kita nggak Kita nggak tahu tahu. gitu. Jadi memang benar-benar kita taunya cuma di luarnya Iya. aja, dalamnya tuh nggak tahu seperti apa. Jadi kalian para pembeli bal juga harus lebih bijak ya untuk Iya. menyikapi gitu. Itu ya Kang ya? Iya, jadi bal itu ibarat cewek. Kadang di luar cantik, Hah? di dalam itu mengerikan. Emang gitu Kairo. Ada yang begitu. Di luar jelek, di dalam bagus. Ya kan? Ada di luar tuh cewek cantik, ya kan? Emang udah ngerasain? Ya belum. Jadi harus siap mental lah. Itu pasti ngalamin yang namanya zong pasti. Kita nggak pernah cerita aja. Kita nangis, kita tahan. Kita aja yang nanggung gitu kan. Jadi harus begitu bosku. Terus Kang, pengen tahu dong, paling high brand yang pernah Akang dapat tuh apa? Tas paling mahal. Oh, yang paling mahal itu banyak sih. Satu aja Kita jangan pernah banyak-banyak. dapat Hermes. Hermes itu sebenarnya bacanya Hermes atau Hermes sih? Hermes. Hermes aja lah ya kita. Dan tadi Kita jual 12. Kak Nero, coba kamera geser dikit dong. Geser dikit. Iya. Lo masuk YouTube gue. Jadi itu brand yang paling high brand ya. Terus kita dapat Givenchy, dapat apa? Fendi. Pernah dapat Hermes guys. Aku juga pernah 3 kali alhamdulillah. Jadi bukan kadang ada orang-orang yang berpikiran tas-tas di dalam bal tas itu semua KW. Bukan, tapi kita di sini nggak berani. Kita bilang itu ori, nggak berani. Karena perolehannya dari kamu. Iya, satu nggak ada sertifikat, nggak ada faktur pembelian. Jadi kalau ada yang nanya, Kang, itu tas yang akan jual ori bukan? Kalau cari ori ke counter. Begitu ya. Seperti itu. Kira-kira apa lagi nih yang bisa di-sharing? Yang bisa di-sharing itu ya memang kita harus sabar ya buat yang pemula-pemula bikin akun Shopee harus sabar. Konsisten aja nge-live, nanti Shopee akan bantu. Shopee Kan akan jualnya di Shopee aja. Ya, di Shopee. aja. Jadi Shopee kita itu _Panglatu_Monja. Boleh di follow. Nanti kita sematkan di sini ya. Oke, Akang, makasih banyak nih atas waktunya. Siap, udah sama-sama. bersedia datang jauh-jauh dari kota Bandung Iya. ke sini. Mudah-mudahan video aku kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Akang, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe channel YouTube Panglatu TV dan juga TV Ala Mimi ya. Dadah.